Jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk berhimpun menghadap Allah.
Yesus Kristus, firman kehidupan, kembali menyapa kita dengan salam damai sejahteranya, menyambut semua yang datang menghampiri hadirat-Nya dalam ibadah masing-masing. Mari lepaskanlah segala khawatirmu, datanglah dalam iman dan pengharapan kepada firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Mari saya jemput jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian dari NKP 5, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak telah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajimu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Salam bagimu juga. Haleluya. Silakan duduk. Mari bersama mengaku dosa di hadapan Tuhan, mendengar dan menerima anugerah-Nya. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan Tuhan. Kami tahu, ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yeremia 7 ayat 3 berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yakobus 1 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Amin. Kita masuk dalam akta bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 45 ayat 1 sampai 10. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu, Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran. beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan dan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
kebenaran firman Tuhan akan disampaikan yang terambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 10. Ulangan 4 ayat 1 sampai 10. Pembacaan yang berikutnya dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Dan pembacaan menurut Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8. Pembacaan Injil menurut Markus 7 ayat 1 sampai 8. Mari berdoa. Terpuji Engkau, ya Allah, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kami alami. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup dan berkarya yang adalah anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur untuk ruang dan waktu yang masih disediakan untuk kami datang menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu saat ini. Beri kami hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 10. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya?
Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 7 ayat 1 sampai 8. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga.
Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Adalah firman Allah mengajarkan kehidupan dan jalan kebenaran. Perlu ku baca setiap hari agar isinya ku mengerti. Silakan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di ruangan gedung gereja di sini maupun yang mengikuti melalui live streaming di kediaman masing-masing. Kita bersyukur informasi dari pemerintah bahwa level peningkatan COVID-19 sudah mulai menurun. Tetap berdoa dan terus berdoa. Tuhan memulihkan keadaan kita supaya kita boleh berjumpa lagi secara offline atau onsite untuk bersama-sama menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita itu ada pada kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Dalam lingkungan warga gereja Toraja kita diterbitkan tema yang mengatakan firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tentunya firman yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Yang biasa juga kita istilahkan sabda Tuhan. Atau juga bisa dikatakan perkataan Tuhan. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan, karena Tuhan yang memperkatakan, maka setiap perkataan Tuhan ya dan amin. Karena yang memperkatakan itu adalah Tuhan, maka setiap perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Itulah
tema kita mengatakan firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang memiliki otoritas menyelamatkan jiwamu, jiwaku, jiwa setiap orang percaya. Jiwa di sini menunjuk kepada kehidupan manusia secara utuh. Seharusnya orang percaya sungguh-sungguh mengaminkan bahwa perkataan Tuhan itu mengandung atau memiliki otoritas menyelamatkan. Sebagaimana lagu sebelum membaca firman Tuhan tadi, setelah pembacaan Mazmur berbalasan itu, dikatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita berjalan dalam kegelapan, ya Jen? Bagaimana kalau kita berjalan pada kegelapan tanpa cahaya, itu punya peluang untuk jatuh, celaka, binasa. Kalau kita sungguh memahami dan menghayati bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan terang untuk menunjukkan kita jalan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak binasa. Kalau ini sungguh-sungguh kita hayati, maka pertanyaan yang sederhana ialah, sudah sejauh manakah? Sudah sejauh manakah kita merasakan bahwa firman Tuhan itu adalah kebutuhan yang mendasar dan utama dalam kehidupan kita? Tentunya, kalau kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan yang sangat utama dalam kehidupan kita, andaikan makanan, berarti kalau tidak memenuhi kebutuhan itu kita pasti sakit. Lama-lama kalau tidak terpenuhi mati. Kalau firman Tuhan itu adalah kebutuhan, kita sungguh-sungguh hayati bahwa dia itu adalah kebutuhan, firman Tuhan itu adalah kebutuhan, maka sudah sejauh manakah kita menikmatinya dalam kehidupan ini? Firman Tuhan itu adalah kebutuhan yang sejatinya harus terpenuhi. Dalam bahasa sederhana, orang percaya yang memenuhi kehidupannya dengan kebutuhan utama, yaitu firman Tuhan, maka dari dalam kehidupannya akan nyata bagaimana dia menghidupi firman Tuhan itu. Sekarang ini kita sangat prihatin dengan anak-anak kita yang bukan cuma anak-anak kita, sepertinya kita orang-orang tua juga lebih menikmati itu YouTube, lebih menikmati YouTube, lebih menikmati WA dan sebagainya. Akhirnya hidupnya itu dipengaruhi. Lihat anak-anak kita, itu bahasanya itu bahasa aneh-aneh, karena itu yang dihidupi. Buka mata langsung YouTube, sampai mau tidur YouTube. Jadi bahasa YouTube lah yang mereka punya. Anak saya yang kecil renungan malam bersama. Saya biasanya begitu. Saya memberikan dia kesempatan untuk merefleksikan apa yang dia tahu tentang firman-Nya.
Satu ketika dia berbicara begini, itu kan mama, dikatakan begitu, si Dedek. Semua orang itu berarti kita harus hargai. Waktu itu kami berbicara rehat tentang Yusuf yang dijual. Dan kemudian saudara-saudaranya kembali, dia menyambut. Jadi Dedek katakan begini, berarti mama, siapapun sesama kita harus terima dan kita hargai. Walaupun mama mukanya minus. Saya kaget, apa yang dia maksud dengan muka minus? Ya, mungkin dia melihat bahwa ada kekurangan di dalam dirinya. Walaupun mama mukanya minus, inilah bahasa YouTube. Ya. Kalau siang malam biar bilang belajar padahal YouTube. Akhirnya yang dihidupi bahasa-bahasa yang demikian. Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang bertekun dengan firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh memahami bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan dan dia penuhi hidupnya dengan kebutuhan firman Tuhan, dia menghidupi firman Tuhan itu. Dan sudah pasti yang keluar dari dalam dirinya adalah bahasa yang memengaruhi setiap perkataan dan perbuatannya adalah firman Tuhan. Surat Yakobus ini ditulis kepada jemaat yang berlatar belakang Yahudi, yang berada di luar Palestina, yang sedang tersebar di berbagai tempat. Jadi surat Yakobus ini tujuannya lebih luas. Kalau Paulus itu biasa menulis pada tujuan tertentu. Di Filipi, di Korintus, di Roma. Ini lebih luas kepada semua yang berlatar belakang Yahudi yang ada di luar Palestina. Apa yang mau diingatkan? Agar mereka tetap berpegang pada firman Allah yang sudah mereka terima. Karena firman Allah itu yang memberikan jaminan akan keselamatan. Karena firman Allah itu yang menuntun setiap orang percaya mengenal kehendak Allah dan terus hidup di dalam kehendak Allah. Itu diingatkan kepada mereka. Pegang teguh firman Tuhan yang sudah kamu terima. Karena firman Tuhan itu yang menuntun setiap orang untuk tetap berada pada jalan yang benar. Karena firman Tuhan itu yang akan menerangi kehidupan setiap orang percaya untuk dia kenal apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan. Karena ternyata ada kesan bahwa jemaat yang sudah menerima firman Tuhan itu ternyata mereka melakukan ritual keagamaan itu hanya sekedar legalitas atau formalitas. Hanya sekedar legalis atau formalistis belaka. Mereka beribadah, mereka melakukan dengan tekun membaca firman Tuhan. Ibadah oke, mereka ibadah, mereka ingat. Kalau ibadah ya ibadah, tetap ikut ibadah. Firman Tuhan, iya baca firman Tuhan. Tetapi ternyata tidak bersesuaian dengan perkataan mereka. Ini khotbah kita minggu lalu, konsistensi. Konsisten ikut Yesus. Itu yang terjadi pada saat itu, dilihat sehingga surat ini ditulis. Ternyata mereka sudah tidak peka. Bagi mereka berpikir bahwa yang penting saya sudah ibadah, yang penting saya gereja, yang penting setiap pagi saya baca firman Tuhan, yang penting saya bertekun dengan firman Tuhan, itu sudah beres. Sudah beres. Setelah itu pergi sana ngomong ini, pergi sana ngomong itu, ya. Ketemu orang, emosi yang ditonjolkan, caci maki orang kiri kanan, caci maki saudara dan sebagainya. Ya. Itu mereka katakan itu sudah biasa. Ya, sudah biasa. Kan saya kan tetap ibadah, saya tetap ikut Tuhan. Tidak ada masalah, saya tetap ibadah, saya rajin ke gereja. Setiap kegiatan-kegiatan saya ikut, beres kan? Firman Tuhan, saya juga tekun. Baca firman Tuhan 4 pasal 1 hari. Malam pun saya renungan, aman. Tapi bagaimana dengan perkataanmu? Tadi kan Yakobus katakan, kau keluarkan kata-kata kotor. Dirimu dikuasai dengan amarah. Dikatakan, tidak ada artinya semuanya itu. Bukan seperti itu. Ya.
Karena itu Yakobus menegaskan, kalau kita baca selanjutnya dalam Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 26 katakan begini. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pembacaan kita katakan bahwa kalau engkau sudah menerima firman Tuhan, tapi kata-katamu masih kotor, tapi hidupmu masih penuh dengan amarah, engkau menipu. Engkau menipu dirimu sendiri. Berarti menjadi penipu. Karena tahu yang benar, tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Firman Tuhan yang kita pahami sebagai sabda atau perkataan Tuhan, itu harus diterima dengan hati dan pikiran yang bersih. Memang susah. Mau bagaimanapun kita baca Alkitab, firman Tuhan, kalau hati dan pikiran kita kotor, kalau hati dan pikiran kita tidak bersih, mental, tidak akan terhayati, tidak akan masuk. Dan karena itu memang setiap kali kita mau baca firman Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita tidak lepas dari kesalahan, makanya setiap kali kita sebelum baca Alkitab, kita minta Tuhan ampuni kita. Kita meminta Roh Kudus untuk menguasai, membersihkan hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima firman Tuhan itu dengan baik. Ayat 21 katakan begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman. Artinya memang kalau masih kotor juga, ya. Kalau kotor, kalau hidup penuh dengan kejahatan, susah memang akan masuk. Susah terhayati, susah tertanam. Makanya dikatakan buanglah. Oke, kau sudah ibadah, sudah tekun baca firman Tuhan, tapi kata-katamu masih kotor, buang itu. Tapi hidupmu masih penuh dengan kejahatan, engkau mengorbankan banyak orang, buang itu. Supaya apa? Supaya ketika membaca firman Tuhan dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, maka firman Tuhan itu akan tertanam dengan hati kita yang di dalam hati kita yang bersih, di dalam hati kita yang penuh dengan kelemah lembutan, dan kita bisa melihat otoritas firman Tuhan itu, kuasa dari firman Tuhan itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Kata ayat 21. Firman Tuhan pun harus diterima dengan kerendahan hati. Dikatakan lemah lembut, ya, kerendahan hati. Karena kalau tinggi hati, kalau keras hati, ya, bagaimana firman Tuhan itu dapat dinikmati? Ya. Kalau hati kita masih keras, firman Tuhan itu tidak akan tertanam dengan baik, tidak akan dinikmati. Karena firman Tuhan itu menuntun setiap orang untuk melakukan kehendak Allah. Jadi kalau orang tinggi hati dan keras hati itu kan yang jadinya kan itu kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, bagaimana kehendak Tuhan mau diterima. Kalau dia sendiri tidak rendah hati, kalau dia sendiri hatinya masih begitu keras, untuk orang Jawa bilang kekeh, untuk kehendaknya saja yang mau jadi. Sementara firman Tuhan itu kan menuntun kita untuk tinggalkan kehendakmu yang tidak baik, ini kehendak Tuhan yang harus engkau lakukan. Jadi menerima firman Tuhan itu dan merasakan otoritas dari firman Tuhan itu ketika kita dengan rendah hati mau menerima dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang percaya yang hidupnya berakar dan dia dibangun oleh firman Tuhan akan nampak dari hidupnya ibadah yang sesungguhnya. Orang yang menikmati firman Tuhan, yang bertumbuh dari firman Tuhan itu akan nyata dalam kehidupannya.
ibadahnya yang sesungguhnya. Bukan ibadah yang hanya legalistis dan formalitas belaka, tapi ibadah yang sesungguhnya. Contoh sederhana ibadah yang sesungguhnya itu dikatakan ialah bagaimana setiap orang itu bisa mengekang lidahnya. Tidak asal mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Makian atau kata-kata kotor. Contoh sederhana dari orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, yang melakukan ibadah yang sesungguhnya ialah mereka yang punya kepekaan untuk melihat saudara-saudaranya yang susah, lalu menolong. Itu kata ayat 26 dan 27. Dikatakan begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu contoh sederhana orang yang melakukan ibadah yang sesungguhnya. Orang yang menghayati dan menghidupi firman Tuhan itu dia bisa mengekang lidahnya, tidak seenaknya berbicara, dan dia punya kepekaan untuk menolong orang yang susah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, orang percaya yang menghidupi firman Tuhan tidak hanya sekedar baca, dengar, tetapi menjadi pelaku firman. Apa yang akan dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Apa yang akan dialami oleh setiap orang? Percaya, otoritas firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu akan menyelamatkan dan memberikannya kebahagiaan. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu yang akan dialami. Firman Tuhan itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Dan juga ayatnya yang ke-25 katakan begini, tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, apa yang akan didapatkan? Dikatakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dia akan berbahagia. Pasti kita semua ingin menikmati kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan dijaminkan kepada kita bagi setiap orang yang bertekun membaca firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sungguhkah kita menghayati bahwa hanya firman Tuhan itu yang memiliki otoritas menyelamatkan hidup kita atau jiwa kita? Karena itu, jangan hanya menghabiskan waktu dengan YouTube, jangan hanya menghabiskan waktu dengan WA dan sebagainya, itu hanya hiburan. Hiburan sesaat saja. Yang menyelamatkan jiwa kita adalah firman Tuhan. Dan karena itu tekunlah dalam membaca firman Tuhan, jadilah pelaku yang setia dari firman Tuhan. Minta Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menerima dengan baik dan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Dalam ruang saat teduh, saya mengajak kita untuk menyimak, merenungkan, dan mari kalau bisa menyanyikan, silakan menyanyikan bersama lagu sekolah minggu ini. Kawan, tahukah kamu
kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita semua telah menerima surat cinta dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bertekunlah di dalamnya, jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga otoritas firman Tuhan itu yang menyelamatkan jiwa kita akan teralami, dan kita beroleh keselamatan dan hidup dalam kebahagiaan. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana yang sudah diwartakan bahwa hari ini kita sangat bersukacita, malaikat di sorga bersukacita karena Tuhan membawa pulang anak yang sangat dikasihinya untuk kembali dalam persekutuan sebagai keluarga Allah, menikmati anugerah keselamatan. Hari ini saudari kekasih, Jenny akan menyatakan pengakuan dosa di tengah-tengah jemaat. Dan tentunya yang paling utama, di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara kita Jenny telah jatuh dalam dosa yang diketahui umum. Sekarang hendak menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan jemaat. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah itu hakim yang adil, yang menghukum tiap-tiap orang yang tak mau bertobat. Tetapi Ia juga pengasih dan penyayang, panjang sabar dan limpah kemurahan bagi setiap orang yang menyesal dan bertobat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu,
Maka dipersilakan Saudari Jenny berdiri. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, mengakukah Saudari Jenny dengan sungguh bahwa saudari telah melanggar perintah Allah yang mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dan bahwa saudari telah menyesali perbuatan itu dan mau bertobat. Apakah jawab Saudari Jenny? Apakah Saudari Jenny mengaku? Ya, saya mengaku. Kedua, percayakah saudari dengan sungguh bahwa dosa saudari telah diampuni oleh Tuhan dalam darah dan korban Yesus Kristus? Apakah jawab saudari? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Ketiga, berjanjikah saudari dengan sungguh hendak hidup suci menurut firman Tuhan dan patuh akan nasihat dan teguran gerejawi? Apakah jawab saudari? Apakah saudari berjanji? Ya, saya berjanji. Bahwa dosa saudari telah menduka citakan Tuhan dan jemaat. Tetapi sebaliknya, penyesalan dan pengakuan saudari Jenny hari ini telah mendatangkan sukacita yang besar bagi Tuhan dan bagi jemaat Tuhan. Demikian juga jadilah kesukaan di antara malaikat Allah di sorga, oleh sebab seorang yang berdosa sekarang balik bertobat. Kiranya Tuhan menyucikan saudari dan kami sekalian oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita akan menjadi kemuliaan nama Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudari kami ini kepada tobat supaya ia boleh hidup. Ya Tuhan, kuatkanlah dia, supaya dari hari ke hari ia yakin akan keampunan dosanya dalam darah Yesus Kristus, sehingga dengan hati bersukacita ia boleh memuji nama Tuhan, sebagaimana dahulu karena dosanya telah mendukacitakan Tuhan dan jemaat-Mu. Kiranya oleh pertobatan itu, dengan pimpinan Roh Kudus, banyak saudara dikuatkan dalam imannya. Ajarlah kami, ya Tuhan, supaya kejadian ini meyakinkan kami bahwa pada Tuhan adalah keampunan dosa senantiasa. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Demikian akta khusus untuk pengakuan dosa hari ini. Saya menjemput mari jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandar ke nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Nats persembahan diambil dari Mazmur 45 ayat 18. Aku mau memasyurkan nama-Mu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita menyanyi dari NKB 208 ayat pertama, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya.
sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membawa persembahan kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dengan membawa persembahan syukur. Terimalah ya Tuhan dan berkati juga mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus, Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena hanya oleh anugerah-Mu lah kami dilayakkan untuk datang menyembah-Mu dalam ibadah hari Minggu saat ini. Semoga penyembahan kami berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua, yang mengingatkan dan menguatkan iman kami. Firman Tuhan yang memiliki otoritas atau berkuasa menyelamatkan kami dan memberikan kami kebahagiaan. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Allah Roh Kudus jamah dan ubahkan hidup kami untuk kami bertekun di dalam firman-Mu, menghidupi firman-Mu yang nyata lewat kata, perbuatan, bahkan pikiran kami yang selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, memohon kasih sayang Tuhan untuk memberkati semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Tersingkap dengan sangat jelas Tuhan keberadaan setiap umat-Mu. Nyatakan pengasihan-Mu Tuhan untuk terus memberkati. Yang sakit Tuhan, sebagaimana yang termuat dalam lembar warta jemaat, ada nama-nama anggota jemaat. Ataukah mungkin Tuhan ada yang belum sempat kami ketahui dan tidak termuat dalam warta jemaat. Tuhan tahu setiap keadaan jemaat-Mu. Juga ada yang harus menjalani isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi di tempat yang disediakan pemerintah karena terpapar COVID-19. Ya Allah Bapa dalam sorga, Tuhan kuatkan iman dan pengharapan untuk tidak kehilangan sukacita karena meyakini bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada dan pertolongan Tuhan pasti teralami untuk memberikan pemulihan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan yang bergumul. Ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam kehidupan ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan.
tidak mudah menerima tawaran dari kuasa dunia ini, tetapi meyakini dengan sungguh bahwa hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan karena itu berikan kesabaran, ketekunan untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersuka cita karena kami selalu mengalami kasih setia Tuhan memberkati kami hingga kami dapat menikmati hari-hari yang kami lewati, walaupun kami masih harus berhadapan dengan realita masih mewabahnya COVID-19. Dan karena itu kami bersyukur untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan yang kami alami. Kami bersuka cita dan menaikkan syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, baik berhari ulang tahun kelahiran maupun berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu, Tuhan, menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu, dan kiranya hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, dalam menjalani masa tua, tetap berikan semangat, menghayati bahwa masa tua itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu yang saat ini sedang berjuang untuk meraih cita-cita atau masa depan, bentengi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu dari berbagai pengaruh-pengaruh yang bisa merusak masa depan mereka. Dan kiranya di dalam Tuhan, perjuangan dengan takut dan mengandalkan Tuhan, mereka menggapai hari depan yang penuh dengan harapan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan, sehati sepikir untuk kami menata, laksanakan pelayanan dalam jemaat Tuhan, supaya semua pelayanan boleh berlangsung, dan di dalam semua itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami bersuka cita bersama dengan saudari kekasih Jenny dan segenap keluarga, bahwa oleh pertolongan Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus, Jenny boleh kembali untuk menikmati kehidupan dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah. Tuhan perlengkapi Jenny dalam menjalani hari-hari ke depan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupannya, hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua sepekan mendatang, kami serahkan ke dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Harapan kami di minggu yang akan datang, kami kembali dapat dilayakkan lagi menikmati persekutuan dalam penyembahan lewat ibadah hari Minggu seperti ini. Bapa dalam sorga, kami aminkan bahwa waktu Tuhan pasti tiba, kuasa Tuhan melampaui segalanya, sehingga pandemi ini, COVID-19 kiranya dihalau dan kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, pergilah. Yakinlah sepenuhnya bahwa firman Allah memiliki kuasa untuk menuntun, memelihara, dan menyelamatkan hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu. Saya mohon kesabaran Bapak Ibu sebentar dalam mendengar penekanan warta jemaat pada hari Minggu 29 Agustus tahun 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selanjutnya, Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap melapor ke TU Gereja atau koordinator sektornya atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja atau dapat dilaksanakan melalui Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat. Tuhan memberkati. Komisi Ibadah dan Liturgi dengan ini menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada setiap hari Rabu jam 19.00 WIB akan dilayani sapaan, doa pengharapan dan syukur untuk semua jemaat lewat Zoom. Mari kita bersama menghampiri hadirat Tuhan. Selanjutnya berita sakit. Seperti yang telah didoakan tadi, mari kita tetap dukung dalam doa untuk orang tua kita, saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi kelemahan tubuh, baik yang sedang berobat jalan maupun dirawat di rumah sakit. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB. Petugas ibadah dari PWGT Sektor Semper Green Garden. Pelayan firman, Nyonya Elizabeth Tandiontong. Selanjutnya, ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, pukul 16.00 WIB. Petugas ibadah dari pengurus PWGT Jemaat Keramat. Pelayan firman, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Demikian untuk diketahui seluruh segenap PWGT. Berita duka cita, telah meninggal dunia ibu dari Nyonya Ira Pong Bulan Meta pada hari Senin 23 Agustus 2021 di Toraja. Segenap anggota majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita dan kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya rapat PMG bersama koordinator komisi dan koordinator sektor. Rapat PMG bersama koordinasi komisi dan koordinator sektor akan dilaksanakan via Zoom pada hari Rabu,
1 September 2021. Setelah ibadah sapaan, doa pengharapan dan syukur. Jika koordinator komisi berhalangan, mohon diwakili oleh anggota komisinya. Terima kasih. Selanjutnya, pengumuman untuk teman-teman PPGT Jemaat Keramat. Kami dari PPGT Jemaat Keramat akan mengadakan sharing session tentang How do you prepare for recruitment yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, pukul 13.30 dengan pembicara Saudari Septiani Rama. Saudari Septiani selaku ex-HRD di FNB Company, calon asesor SDM aparatur di BPKP yang akan diadakan via Zoom. Kiranya sharing ini dapat diikuti oleh teman-teman PPGT Jemaat Keramat. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun, kami segenap majelis dan pimpinan gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga dengan pertambahan umur ini sehat selalu dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari KMM 147 ayat 1 dan 4. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan rendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kasih. Saya lupa doakan Pak Pendeta, jadi saya lupa, astaga. Padahal itu saya dalam pikiran juga mau doakan Pak Pendeta, ya ampun. Iya, itu pakai cuti itu saya lupa doakan.